Oke. Selamat datang kembali di program Pet Record, program di mana kita menyelam dalam makna kata Pet Record ke-28 bulan Agustus 2026. Nah, kali ini kita mau ngulik etimologi lagi ya, etimologi amatiran nih ceritanya tentang warna ya. Warnanya biru ungu juga oranye coklat. Kenapa sih? Ya nanti saya jelaskan kenapa. Nah, warnanya sendiri, kata warna ya, itu kita ambilnya dari Sanskerta warnati. Uh, Aslinya sebenarnya maknanya untuk menutupi gitu, to cover ya, to cover atau um, ya karena dia dapatnya dari Proto Indo European word gitu, to sense, to sense apa ya, atau to not, ya merasakan ya, kayak mengetahui atau mencatat, atau mencatat. Intinya gini, kalau ada binatang terus kita binatang liar terus kita gitu kita cover gitu, kita tutup, kita amankan gitu, yang ingin kita amankan ya, objek yang ingin, jadi menutupi gitu warna. Nah, di dalam Sanskerta sendiri warna itu maknanya luas. Jadi tidak hanya menutup tapi juga bermakna golongan. Ya, misalnya kasta. Kasta itu juga disebut warna. Dalam bahasa Indonesia kemudian warna ya, yang kita kenal ya, bahasa Inggrisnya color gitu. eh, Sifat benda ya, sifat benda warnanya apa gitu ya. Eh, Ya karena apa namanya, menjadi sebenarnya ada kayak penyempitan makna nggak sih gitu, kalau warna itu juga bisa jadi kayak variasi gitu ya maknanya gitu, macam-macam. Cuman dalam hal ini ya yang akan kita bahas adalah kata-kata yang hmm, merupakan sifat benda itu. Kok kenapa sekarang kenapa kok tiba-tiba aku pengen ngobrol soal warna gitu. Jadi ceritanya tahun lalu bulan Agustus gitu ya, aku ngobrolin soal kemerdekaan ya, memaknai kemerdekaan gitu kan ya. Terus ada salah satu yang apa namanya, aku bahas waktu itu, nanti moga ada link di deskripsi untuk PLT Corner 9, merah putih, pengibaran merah putih gitu ya. Nah, merah putih otomatis perlu ngomongin warna. Merah putih ternyata Proto Melayu punya merah putih hitam kuning hijau gitu ya. Kalau mau lihat detailnya silahkan nonton yang Artikel 9. Nah, yang pengen saya koreksi ini, tanda petik yang lain imporan. Ternyata waktu itu kebetulan cuman kurang riset aja ya. Ternyata tidak ada warna lain yang tidak imporan. Apa itu? Warna biru. Biru ini ternyata tidak impor, saudara-saudara ya. Biru ini kata yang ada di Western Melayu Polynesia. Jadi memang lebih lebih muda daripada yang lain. Kalau yang tadi kan Proto Melayu Polynesian. Proto Austronesian pun kayaknya belum punya warna biru karena birunya itu masuk ke dalam hitam gitu. Hitam itu tadi. Jadi semakin muda bahasanya, dia ternyata punya istilah untuk gradasi warnanya biru. Itu pun sebenarnya birunya ya masih luas ya. Jadi kita ya semua warna yang ada di layar ini yang saya tampilkan di sini dibilang biru, bahkan ungu pun kadang dibilang biru, hijau pun kadang dibilang biru gitu ya. Jadi dia bilang a term covering a much greater descriptive color range than any single English color term. Jadi mau biru itu ya yang kayak gitulah. Gitu. Nggak hanya warna laut atau warna langit, tapi juga yang macam-macam. Bahkan ini ada yang di Jawa kuno itu biru itu maksudnya ya biru abu-abu, biru kehijauan, turquoise gitu ya, navy blue, nah itu macam-macam. Jadi birunya itu bisa macam-macam. Tapi itu cukup
kata yang cukup mudah ya, cukup mudah dibandingkan kalau yang Proto Melayu atau Proto Austronesia. Ini Proto Western Melayu Polynesian dan Central Melayu Polynesian gitu. Nah, eh, kata lain yang kita punya di bahasa Indonesia kalau di em, 7 warna pelangi itu ada, atau 6 warna pelangi. 7 itu akal-akalan nih Isaac Newton aja ya. Jadi 6 warna pelangi, salah satu yang terakhir ungu. Nah, ungu itu kita ngambilnya lebih mudah lagi ya, dari Jawa kuno ya, bukan Western Melayu lagi tapi dari Jawa kuno. Kita ngertinya dari tanaman ini. Kalau bahasa latinnya Graptophyllum pictum, katanya ini tanaman namanya daun ungu. Jadi shades yang tadi sebenarnya awalnya masuk biru mulai jadi lebih dinamai, lebih punya nama beda, itu lebih detail lagi. Oh, kalau ini yang paling ujung di sini kayaknya ini udah bukan biru lagi deh itu. Kan Mejigui biu ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu ya. Ungu, nah ungunya yang paling ujung tuh dikasih nama ungu dari Jawa kuno seperti ini. Ha, ha, ho, ho dikasih suku sama ngo dikasih suku ya. Ungu gitu, ungu. Nah, yang imporan ternyata yang imporan itu ya banyak, cuman tidak sebanyak itu. Salah satunya adalah warna di antara merah dan kuning kalau di dalam spektrum pelanginya, yaitu jingga. Jingga ini kita impornya dari Sanskrit, dari India ya, Dravida Sanskerta. Menariknya jingga dan oranye, walaupun oranyenya itu kita dari Belanda, ternyata Belanda dapatnya juga dari Sanskerta gitu ya, menarik ya. Bedanya jingga itu udang gitu, sedangkan oranye itu dari jeruk, jeruk oren ya. Jadi ceritanya ini yang dibawa warnanya itu, eh, kalau jingga itu kalau kalau udang direbus atau digoreng terus kan warnanya emang jadi oranye kan ya. Nah, atau ada yang bilang jadi pink. Tapi ya itulah jingga yang kita pakai itu asalnya dari warna warna udang itu ya. Sedangkan yang apa namanya orange, yang jeruk orange itu memang kata orange dalam bahasa Inggris itu datangnya dari buahnya gitu. Jadi dari orang Dravidian Sanskerta menyebut pohon itu naranja. Di Spanyol juga Spanish, Spanyol, ini Spanyol kita juga bilang naranja itu orange gitu. Nah, naranja orange gitu ya, jadi orange gitu. Jadi sebelum orang Inggris punya kata orange, mereka yellowish red punyanya, jadi merah kekuningan gitu. Jadi untuk menamai warna ini mereka belum punya itu kata untuk warna orange itu gitu, punyanya Gelrood kalau bahasa Belanda kalau nggak salah ya, Gelrood gitu, yellowish red tuh, jadi merah kekuningan. Demikian pula mungkin di Indonesia. Di Indonesia kayak tadi merah itu untuk semuanya ya, marun, pink, sampai orange itu masih disebut merah. Cuman ketika ada bahasa lain yang masuk, ini kita jadi punya kata untuk mendeskripsikan sesuatu yang lebih spesifik gitu. Oh, kalau merahnya begini, shades-nya begini, atau warna, sesuatu yang di cover benda itu ditutupi oleh warna, dilingkupi oleh warna itu, ya warna namanya lingkup ya. Jadi ya warnanya ini, jadi punya 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 jadi punya kata untuk menyebutkan itu setelah bertemu dengan peradaban yang lain. Nah, yang paling menarik adalah menurut saya coklat. Coklat ini dari Aztec. Nah, jarang-jarang ya, dulu petrichor tuh masih sebatas Potro Austronesian karena itu apa namanya, um, nenek moyang kita ya, dari Taiwan sampai Madagaskar sampai New Zealand sampai Hawaii itu Potro Austronesian, pusatnya di Indonesia. Terus kita serap juga dari mana? Dari Arab, dari Persia, dari
Latin, dari India, Sanskrit, dari em, Inggris, Belanda, Portugis, penjajah-penjajah itu ya. Nah, penjajah itu bawa cokolade dari Spanyol chocolate, chocolate, ya chocolate, chocolate, kita bilang coklat, itu ternyata mereka pun dapatnya dari peradaban yang sangat kunonya Aztec, bacanya chocolate, ya chocolate. Jadi chocolate ini, chocolate ini dari bahasa Nawal. Aduh, cara ngomongnya gimana? Bijinya namanya kakawal atau kakao ya sekarang. Kita ngerti biji kakao. Mereka tidak punya skrip atau aksara, jadi mereka pakainya piktogram. Jadi kalau apa gambar ini gambar piktogram orang Aztec ya. Ini ya namanya kakao seperti ini. Chocolal, chocolal itu minumannya. Jadi syokok itu rasanya pahit, atau itu air. Air yang pahit dari kakao. Air yang pahit dari biji kakao. Jadi aslinya memang coklat itu mungkin seperti kopi gitu ya. Jadi pahit. Nah, karena orang Spanyol nggak suka yang pahit, terus mereka di tempat penjajahan apa daerah jajahan mereka punya banyak tebu, gula, jadi campur gula dicampur susu, jadilah coklat batangan yang warnanya seperti itu karamelisasi ya, warna karamel atau itu juga warna yang lain lagi, warna karamelisasi dari gula yang dicampur dengan biji kakao ini, jadilah itu warna coklat yang kita kenal sekarang. Jadi mulai dari bendanya. Warna gula kelapa itu kan bisa juga dia kita bilang gula kelapa, gula Jawa itu coklat gitu. Tapi enggak, di Indonesia itu warnanya merah. Masuknya merah itu tadi. Merah karena itu masih shade of red gitu ya. Masih masih dalam spektrum warna merah. Nah, ketika ada peradaban yang jauh punya kata lain yang untuk menggambarkan atau warna yang spesifik, akhirnya kita adopsi dan itu kita dapatnya tadinya tentu saja dari Belanda, chocolate Belanda dari Spanyol yang menjajah um, Amerika Tengah, Amerika Selatan, uh, chocolate, dan mereka dapat itu dari Aztec, bahasa Nahual. Ini menarik. Kalau dalam dalam proses meriset ini saya nonton video eh, tentang bahasa Nahwal itu sangat menarik sekali, yaitu baru ya, mungkin menarik karena baru buat saya ya. Jadi yang tadinya apa namanya rumpun bahasanya itu di benua yang Eurasia gitu, ini sekarang kita jadi menemukan bahwa ada satu kata di Indonesia yang ternyata akarnya itu dari Amerika Tengah gitu ya. Seru banget. Dari Aztec, Nahua, coklat. Gitu. Oke, jadi apa pesan moralnya? Ini aku jadi melihat begini. Kita lihat kata-kata warna itu ya, istilah-istilah yang kita gunakan untuk menyebut warna. Itu menggambarkan bahwa secara kognitif umat manusia ya, jadi nggak cuma orang Indonesia tapi di seluruh dunia itu berkembang secara kognitif. Jadi yang tadinya objek itu semuanya dibilang merah, coklat dibilang merah, pink dibilang merah, itu semuanya merah itu dalam spektrum warna merah, atau yang tadinya semuanya dibilang hitam, kalau di proto Melayu itu biru itu dibilang hitam, ungu itu dibilang hitam. Semakin kesini semakin kita mendetilkan apa ya, eh, jadi kita menyematkan istilah pada sesuatu yang lebih detail, jadi kita jadi punya kosakata yang lebih banyak gitu ya, dan itu buat saya itu menggambarkan perkembangan kognitif manusia secara keseluruhan. Jadi kita jadi punya kosakata yang lebih kaya dari belajar keberagaman warna itu bisa menggambarkan, oh yang tadinya hitam ada biru sama ungu, yang tadinya merah jadi ada orange sama coklat gitu ya.
Jadi yang apa namanya eh, jadi lebih detail gitu ya. Ingin jadi mungkin untuk mengungkapkan sesuatu itu jadi lebih akurat gitu. Oke, gitu aja untuk Petrikor kali ini. Moga-moga ya buat saya ini sesuatu yang baru sih. Jadi melihat benda berwarna itu jadi punya bayangan yang berbeda. Keren juga ya warna itu bisa eh, mengungkapkan evolusi kognitif manusia gitu ya. Evolusi apa kemampuan berpikir umat ya, sebuah segolongan umat manusia. Oke, ketemu lagi di Fat Record yang selanjutnya. Bye bye.